Sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada hari yang mulia, malam yang mulia ini, di waktu yang penuh keberkahan ini, Allah mendudukkan kita di suatu tempat. Allah mendudukkan kita di suatu keadaan. Allah menundukkan kita di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tempat ini, waktu ini, keadaan ini, di masjid ini menjadi waktu, keadaan, tempat yang paling baik dan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat ini kita telah thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita yang setiap harinya kotor dengan maksiat, kotor dengan berkata dusta, kotor dengan berkata kasar, kotor dengan omongan yang tidak jujur, kotor dengan omongan yang tidak baik, kotor dengan selalu menggibah, menjelek-jelekan orang lain, kotor dengan selalu memfitnah orang lain. Pada saat yang mulia ini, lisan kita menjadi baik, lisan kita menjadi agung, lisan kita menjadi mulia, karena kita berada di dalam majelis ilmu, yaitu thalabul ilmi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang rajin setiap hari beristighfar, maka ada 3 janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang rajin selalu setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada janji Allah, ada 3 janji dari Allah yang akan diberikan kepada hambanya, kepada manusia yang selalu beristighfar. Istighfar yang dianjurkan oleh Rasulullah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub. Coba ya, istighfar yang diajarkan Rasulullah. Yuk bareng-bareng kita baca, karena ini hadisnya sahih. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang rajin beristighfar setiap hari kepada Allah, maka akan mendapatkan 3 janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha
Ada istighfar lagi yang dari para ulama, ini beda lagi. Astagfirullahaladzim minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah itu ada, itu dari para ulama. Tapi yang keluar dari lisannya Rasulullah yang mulia adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Apa kata Rasulullah SAW? Ja'alallahu min kulli dzikrin makhraja. Jadi ada 3 janji Allah akan diberikan kepada orang yang selalu beristighfar setiap hari. Apa yang pertama? Yang pertama kata Rasulullah, ja'alallahu min kulli dzikrin makhraja. Artinya setiap kesempitan manusia, kesempitan hati, kesusahan diri, kesusahan jiwa akan diberikan kelapangan, kemudahan. Makhraja akan diberikan kemudahan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Pak, pantesan kita susah wae hirup, pantesan kita susah dulu rezeki kita, usaha kita, keluarga kita kesulitan. Karena apa? La ilaha illa istaghfiru, karena kita tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang rajin sholat, rajin beribadah, maka dia pasti sehari beristighfar 3 kali 5 waktu, berarti 15 kali dia istighfar. Kalau orang itu suka sholat, maka bapak-bapak, kalau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan sholat itu lintas salam langsung pulang, jangan. Istighfar dulu Pak, karena pahalanya besar ini Pak. Ya, ja'alallahu min kulli dzikrin makhraja. Setiap kesempitan, setiap kesusahan manusia, kesedihan hati manusia akan diberikan kelapangan oleh Allah, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu membaca istighfar. Pak, istighfar. Lamun ulang kapancing emosi, istighfar. Orang ribut dengan istri dan suami, atau suami dengan istri, atau dengan anak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Atau kita punya anak, anak melapor kepada orang tua, istighfar. Astagfirullahaladzim. Atau ada orang yang mengajak berantem, mengajak ribut, istighfar. Istaghfiru junuba, kata Rasulullah. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Pak, kadang anak suka bikin jengkel, benar gak Pak? Ya, kadang anak suka bikin jengkel, bikin kesel sama orang tua. Sampai kita keluar omongan bahasa binatang keluar, betul gak Pak? Betul. Pak, hati-hati. Atau anak sorangan dibilang bego, jadi bego beneran. Anak sorangan dibilang bodoh, atau bodoh beneran. Anak sorangan kadang dipanggil anjing, bego, monyet, keluar bahasa binatang. Itulah ciri manusia yang dikuasai oleh jin, oleh setan. Maka akan keluar kata-kata yang tidak terkontrol dalam hati. Maka hadirin jamaah sekalian, jangan pernah kita berkata kasar terhadap anak-anak kita. Walaupun anak itu membuat salah, walaupun anak itu menjengkelkan hati kita, tapi kita usah mendadak astagfirullahaladzim. Apalagi hati-hati, jangan sampai mengumpul anak kita. Hati-hati Pak, itu darah daging kita, itu adalah amanah dari Allah. Banyak jutaan manusia yang ingin punya anak, tapi nggak punya anak sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. So bapak-bapak, abdi badai naros lempang ke mana-mana, abdi tanya saha. Ayo, saha abdi taros, orang jalan ke mana, orang jalan ke Bogor. Ayo babaturan, mana? Kalau punya sabaraha, pasti ditanya naros gitu, laras. Siapa mungkin kan, nggak bisa barang orang. Ditanya pasti anak. Kalau pun rasa marah kan, punya anak berapa kan? Terus, jadi jangan
coba bapak-bapak lamun arek sare anak geus sare lom eta anak sare bapak-bapak tiap malam suka lihat ya kan bapak-bapak boga anak awewe anak laki boga incu. Maka mudah-mudahan kita yang hadir semua ini bisa merasakan menimbang cucu ya. Saya Pak Nene yang hadir nih, Pak Tatang, semua nih kita yang hadir, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menimbang cucu kita. Ya Allah, cucu orang Pak, lihat bapak-bapak yang sudah punya cucu, Masya Allah, melebihi anak. Betul Pak? Betul Pak? Melebihi anak. Itu Rasulullah ada dalam hadisnya. Kata Rasulullah, seseorang yang dikaruniai anak, kemudian dibesarkan anaknya, dididik anaknya sampai dinikahkan dengan sempurna, tidak terjadi apapun, anak laki-laki atau anak perempuan, kata Rasulullah, dakhala jannah al-istiwalidain dakhala jannah, maka kedua orang tuanya akan masuk surga. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, kalau anak kita nanti menikah, mempunyai anak, berarti kita mempunyai cucu. Alangkah bahagia kata Rasulullah menimbang cucu. Ya Allah Pak, ya Allah, ini cucu orang, keturunan orang, derajat orang diturunkan ke incu anak orang. Bahagia kan Pak? Bahagia Pak. Aduh, punya duit pasti menjadi incu, bukan duit pasti jadi incu. Itulah seorang kakek. Maka kata Rasulullah, orang tersebut, kakek-kakek tersebut akan dimuliakan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi bapak-bapak, istighfar itu ada 3 janji dari Allah bagi orang yang selalu beristighfar. Yang pertama adalah ja'alallahu min kulli dakin mahraja. Setiap kesempitan, setiap kesusahan, setiap kesedihan hati akan diberikan kemudahan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa min kulli faraja. Setiap masalah, setiap musibah, setiap ujian yang diberikan oleh Allah, Allah akan berjanji akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jadi bagaimana kita ada musibah terus menerus, ujian terus menerus, tapi kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan janji Allah wa min kulli faraja, setiap masalah, setiap musibah, setiap ujian akan diberikan jalan keluar oleh Allah, jalan yang terbaik, akan diberikan solusi terbaik. Maka istighfar, istighfar, astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian janji Allah bagi orang yang selalu istiqomah rajin beristighfar, janji Allah wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Apa artinya kata Rasulullah? Ia akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Loh Pak, kalau kita selalu istighfar, setiap hari istighfar sebanyak-banyaknya, Rasulullah tidak pernah putus beristighfar. Sehari itu 100 sampai 500. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani itu 2000. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'il ma'asi wal junub 2000. Imam Syafi'i 1000 setiap malam. Jadi kita berapa? Kalau orang suka sholat 3 kali 5 waktu berarti 15 istighfar. Kalau kita suka sholat, tapi kalau kita tak pernah ibadah, mau istighfar, tidak ada istighfar. Tapi kalau kita sholat pasti beristighfar, karena sesudah sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sunnah karena Rasulullah istaghfiru junuba, beristighfar untuk diri kita. Jadi apa yang ketiga jadi Allah bagi orang yang suka beristighfar. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa razaqallahu min haitsu la yahtasib.
akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia istighfar, tiba-tiba ada yang ngajak kerja. Ketika dia istighfar, ada yang memberikan rezeki. Ketika istighfar, ada yang mengajak usaha. Ketika beristighfar, ada yang memberikan pekerjaan. Pak, saya mau tanya, bapak-bapak jamaah sekalian, ketika perut kita lagi lapar, perut kita lagi perih, hoyong dua, tiba-tiba datang seseorang memberikan makanan, apa yang dirasakan oleh kita? Saya mau nanya, Pak Dedaros, kalau ada seseorang yang sedang lapar, perutnya perih, belum makan, tiba-tiba ada datang seseorang memberikan makanan, apa yang kita rasakan? Senang nggak Pak? Bahagia nggak? Ada 4 golongan manusia akan dimudahkan masuk surga. Salah satunya apa? Wala to'am, memberi makanan kepada orang lain. Tuh Pak, orang yang akan masuk surga wala to'am, orang yang memberikan makan kepada orang lain. Tuh Pak. Jadi ketika orang itu diberikan makanan, dimakan, setiap punyahan makanan yang dimakannya menjadi ibadah bagi pemberinya. Masya Allah Pak. Jadi kalau kita punya pisang, 2 potong pisangnya Pak, ayat 2 pisang abon, ayat 2 dimakan hiji, dibikin hiji karencangan ke sahabat kita, wala to'am. Itu jalan dari di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahagia. Baik hadirin jamaah sekalian, ada 3 janji Allah bagi orang yang beristighfar. Yang pertama apa? Supaya jangan lupa, ja'alallahu bi kulli dhikin makhraja. Setiap kesempitan hati akan diberikan kemudahan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa min kulli faraja, setiap masalahnya diberikan jalan keluar, solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang rajin beristighfar, wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Jadi ia akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya Pak, siap istighfar ya Pak ya, sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Qur'an, wastaghfiru rabbakum, yang artinya Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, mintalah mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Jadi memang Allah sudah perintahkan di dalam Al-Qur'an, wastaghfiru rabbakum. Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan kita. Maaf, kita semua ini banyak dosa. Saya ini banyak maksiat dulu sampai saat ini masih banyak maksiat kita. Tidak ada manusia yang suci kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua ini banyak maksiat, banyak dosa dulu ya Allah. Maka istighfar berbanyak, astagfirullahaladzim berbanyak, pasti Allah akan mengampuni. Innallaha ma'a ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penghapus dari segala dosa. Dosa itu Pak tidak terasa diperbuat oleh manusia, oleh orang. Ya Pak, kadang kita di rumah mulut kita kepleset dengan istri, hati-hati, terpleset dengan anak. Kadang kita berbicara kasar, apalagi membentak. Masya Allah, ya hati-hati. Di dalam rumah tangga kata Rasulullah tidak ada
Tidak ada rahmat Allah kalau kita sering marah-marah di dalam rumah tangga. Hati-hati Bapak-bapak. Tidak akan ada rahmat dari Allah, tidak akan datang rezeki dari Allah. Ini baru kita di dalam keluarga. Hati-hati kita bermasyarakat, hati-hati kita bertetangga. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Insya Allah kita selalu beristighfar. Kalau sholat 5 waktu pasti beristighfar 3 kali. Bapak-bapak ada yang tahu Rasulullah sesudah istighfar tadi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal junub. Apa Rasulullah baca? Siapa yang hafal? Rasulullah selalu membaca Sadidul Istighfar. Siapa yang hafal? Sadidul Istighfar, bapak-bapak baca. Jadi Rasulullah selalu tadi baca istighfar tadi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal junub. Langsung Rasulullah disambung Sadidul Istighfar. Iqra Sadidul Istighfar. Bacalah Sadidul Istighfar. Saya apa? Saya apa? Dia minyak ya di Mekah. Saya apa? Hah? Saya apa? Harus hafal Sadidul Istighfar. Ajarnya istighfar terbesar dari Allah, turunkan wahyu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bacalah oleh engkau Sadidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa walika mastatatu sarima salatu aqulaka binimatika alayya wa bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Asbirnya tidak dikasih. Minyak dimakan Pak sengitna sekitu kiswa. Masya Allah. Saminggu terlengit, 2 minggu terlengit. Sadidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wadika mastatatu sarima salatu wa bulaka binimatika alayya wa bubi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa hafal siapa? Mbak, jawabkan yang banyak. Baca terus siapa hafal. Oh, saya Irma hafal. Dia baik. Jadi Pak luar biasa Pak. Habis Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal junub, langsung Sadidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa walika mastatatu sarima salatu wa bulaka binimatika alayya wa bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Pak, kalau itu dibaca Bapak-bapak, dosa-dosa kita berjatuhan, dosa-dosa kita rontok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak-bapak, insya Allah nanti saya kirim di grup ya Sadidul Istighfar tadi ya, saya kirim selatennya, saya kirim bahasa Arabnya, saya kirim atau suaranya saya kirim. Jadi biar makan. Ya Pak, siap? Ya Pak, istighfar berbanyak Pak. Saya mengajak diri saya penuh dosa ini, mengajak kepada jamaah sekalian, kita ini Pak tidak lepas dari kesalahan, kita ini tidak lepas dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bayangin Pak, kalau terjadi Allah ketika kita berbuat dosa, langsung tiba-tiba Allah tunjukkan dosa kita, sirah ulang betul. Dosa dari mana? Sirah ulang betul dari. Pasti manusia berhenti berbuat dosa. Kalau kita manusia berbuat dosa, kemudian tangan kita
tiba-tiba muka gede. Kedua mau melakukan dosa, mikir 2 kali. Mikir 2 kali. Mikir 2 kali kita berbuat dosa. Kenapa? Pak, lihat zaman Rasulullah, lihat zaman Rasul, para Rasul, para Nabi. Kaum Samud, dia berdosa kepada Allah, langsung dihancurkan oleh Allah. Umat Nabi Nuh, dia berdosa, dia menentang, termasuk anak-anaknya Nabi Nuh, tidak taat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, dihancurkan dengan banjir bandang. Tapi kita ini bersyukur. Kenapa? Kita ini dijadikan umat Rasul, jadi tidak langsung diajak oleh Allah. Coba Pak, satu waktu nggak sholat zuhur, diajak langsung oleh Allah. Sampai ini masjid penuh, Bapak-bapak. Tapi kita ini dijadikan umat yang paling baik, paling mulia oleh Allah karena menjadi umat Rasulullah SAW. Dan bapak-bapak perlu ketahui, perlu dicamkan, perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW itu punya misi, punya visi, punya cita-cita. Rasul itu, Rasulullah punya cita-cita, nggak gede, nggak besar cita-cita Rasulullah. Apa cita-cita Rasulullah? Cita-cita Rasulullah, visi-misi Rasulullah, tidak mau seluruh umatnya ada di dalam neraka jahanam. Itu cita-cita Rasul. Tidak, Rasul tidak ingin menguasai dunia, tidak. Rasul ingin mendapatkan jabatan, tidak. Tapi Rasul tidak mau umatnya ada satu pun di dalam neraka jahanam. Nauzubillah hijab. Gitu. Maka kata Rasulullah, bagaimana umatku supaya selamat, jangan sampai ada di neraka jahanam? Itu ada 2. Akimi sholat, dirikan sholat berjamaah di masjid tepat pada waktunya, akan selamat dari neraka. Yang kedua kata Rasulullah, sholawat, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Pak, coba sekarang saya mau tanya, bapak-bapak yang hadir di sini punya cita-cita, punya keinginan. Kalau ada orang yang datang membantu mewujudkan cita-cita bapak-bapak, senang apa enggak? Bahagia enggak? Bahagia. Makanya dirikan sholat berjamaah di masjid, perbanyak sholawat, maka Rasulullah akan menolong kita. Di mana bapak-bapak? Minggu kemarin sudah kita bahas. Ada satu hadis dijelaskan, Rasulullah bagi orang yang selalu sholat berjamaah, mendirikan sholat berjamaah di masjid, kemudian selalu membaca sholawat, Rasulullah akan hadir ketika sakaratul maut. Rasulullah akan hadir ketika kita sakaratul maut, dan ketika malaikat mencabut ruh kita, maka ruh itu akan diambil oleh Rasulullah SAW dan akan diangkat oleh Rasul dan akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya 2, akhiri sholat, sabar, perbanyak sholat. Dirikan sholat berjamaah di masjid tepat pada waktunya, kemudian perbanyak sholat. Siap bapak-bapak ya? Pak, kita ini tadi kan dibilang punya cita-cita, kita punya keinginan. Kalau ada orang yang membantu kita mewujudkan cita-cita kita, keinginan kita, sehingga terkabul cita-cita kita, senang atau tidak? Senang Pak, bahagia Pak. Begitu juga Rasulullah, kalau kita sering mendirikan sholat berjamaah di masjid tepat pada waktunya, kemudian perbanyak sholawat, maka Rasulullah akan menolong kita. Minggu kemarin kita bahas hadis yang berikutnya adalah Rasulullah akan hadir di timbangan mizan. Ingat masih ingat kan? Minggu kemarin Rasulullah akan datang bagi orang yang selalu rajin sholawat. Rasulullah akan datang di mizan.
di mizan, di timbangan amal buruk, amal baik. Satu lagi di mana? Di jembatan Shiratal Mustaqim menuju neraka atau menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang rajin bersolawat, maka Rasulullah akan hadir menolong kita, memasukkan kita ke dalam surga. Salawatnya paling pendek yang diucapkan keluar dari lisannya Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terus bapak-bapak 100, 200 tiap malam. Pak, Allah menciptakan bersin. Sok bapak-bapak. Ketika bersin, kata Rasulullah, ketika manusia bersin, maka seluruh sel manusia dari ujung kepala sampai kaki, peredaran darah berhenti, mati. Ini dasarnya bersin, Pak. Dasarnya bersin kata Rasulullah. Ketika manusia bersin, maka dari ujung kepala sampai ujung kaki, peredaran darah manusia, peredaran darah orang tersebut mati sejenak. Dimatikan oleh Allah sejenak ketika bersin. So, bapak-bapak kalau bersin, semua keluar, betul? Dan peredaran darah berhenti. Kemudian Allah hidupkan kembali. Begitu juga tidur, naumatu fakir. Tidur itu adalah kematian kecil. Kalau dia tidur kemudian dibangunkan oleh Allah, maka itu namanya naumatu fakir. Maka dia akan dihidupkan oleh Allah. Tapi ketika tidur manusia itu mati. Tapi kalau Allah tidak sayang, maka dia mati dalam keadaan tidur. Suka banyak orang tidur, tiba-tiba dihudangkan ke semalam, tiba-tiba dibangunkan sudah tidur dan sudah mati. Jadi ketika bersin, jangan dikira itu Pak, hati-hati. Ini kadang baru dapatnya, aduh, ya Hashim baru buang munasabah, Hashim azan bercanda, nggak boleh Pak. Kata Rasulullah apa? Ketika bersin, yang bersin mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Yang mendengar yarhamukallah, yang bersin yahdikumullah. Oh, Pak, ayat hadis apa? Dia mau bersin, oke. Ngomong anak cicing baik, rugi Pak. Ya, jadi ada pahala yang datang ketika orang bersin. Ya Pak, jadi ketika ada bersin, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Yang mendengarkan yarhamukallah, yang bersin yahdikumullah. Jadi kalau bersin Pak, pasti itu semua berhenti, semua sejenak. Itu detik berhenti Pak. Matinya itu semua saraf mati, darah mati. Saya sampai tanyain ke Dr. Abu yang di KBP penyakit dalam khusus, dia ahlinya. Dok, saya mau tanya, kalau bersin, apa masih hidup saraf, sel, darah, otak manusia? Mati Pak. Oh, main apa dokter? Mati sesaat. Maka jangan pernah bermain dengan bersin, hati-hati bapak-bapak. Ya, berbanyak bersin. Baik, hadirin jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada sholawat. Kembali membaca sholawat. Jadi Rasulullah SAW selalu mengharapkan umatnya itu bersholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak kenal nggak sama Sofyan? Sofyan kenal nggak? Ada namanya Sofyan, sahabat Rasulullah tahun 600 Hijriah. Sofyan ini ketika lagi musim haji, jamaah haji di Arab
innal hamda wa ni'mata wal mulka syarika kala baik. Tapi sebelahnya ada seorang pemuda selalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abu Sufyan bertanya, wahai pemuda, kenapa engkau saya perhatikan dari dulu datang ke Mekah mengelilingi Tawaf di depan Ka'bah engkau membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian pemuda itu menjawab, saya selalu tidak mau saya membaca doa lain, saya baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abu Sufyan berkata, ya pemuda, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bacalah labbaik Allahumma labbaik. Apa pemuda tadi? Tidak wahai Abu Sufyan, saya tidak mau membaca itu. Saya hanya membaca satu kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya Abu Sufyan memeluk pemuda tadi. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, dia peluk. Apa alasan Anda kamu membaca sholawat terus? Apa jawaban si pemuda tadi? Ya Sufyan, wahai Abu Sufyan, aku dulu orang tuaku meninggal, malam hari meninggal. Kemudian ketika meninggal aku lihat wajah bapakku yang aku sayangi, aku cintai, mukanya berwarna hitam gelap, hitam tutung. Meninggal di waktu malam sekitar jam 12, jam 1 malam. Aku menangis dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa bapak saya ini mukanya pamendena hidup tutung, ya Allah, mesti nangis. Dan saya malu kalau besok orang-orang Arab, orang-orang Baduy datang melayat melihat orang tuaku mukanya hitam, mukanya tutung. Cemong. Akhirnya apa? Itu sahabat Rasulullah yang pemuda tadi, dia berdoa kepada Allah sampai menangis menyucurkan air mata. Masih ingat Pak? Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Masih ingat? Hadis subuhnya dibahas subuh ya, taklim subuh. Satu mata yang menangis menyesali dosa-dosanya di tengah malam, sesudah sholat dia berdoa menangis mencucurkan air mata, maka manusia itu matanya akan diharamkan menyentuh api neraka. Yang kedua, mata yang selamat dari siksa api neraka adalah mata yang selalu melihat kebesaran Allah, tidak pernah melihat yang bukan muhrimnya. Yuma ayah awewe sampai kerudung, awal pakai rok kan? Si bro, Ada perempuan yang ada yang ditutup kan? Ya, ini melihat yang porno-pornonya HP, hati-hati HP itu, ya di YouTube, ya hati-hati itu, masya Allah, hati-hati, ya. Jadi mata yang kedua tidak akan tersentuh dengan api neraka adalah melihat kebesaran Allah, membaca Quran, berzikir, mengaji, hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, akan selamat. Kembali lagi, dia berdoa dan menangis, dan tiba-tiba dia tertidur lelap. Tidurlah, kemudian dia bermimpi. Tiba-tiba datang seorang yang berwajah putih bersinar dengan pakaian putih, mendekati mayit bapaknya dan diusap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka si bapaknya itu bersih mukanya, bersinar. Kemudian bangun si pemuda itu melihat bapaknya itu putih bersinar, dan dia bertanya, sahabat Rasulullah kan dekat dengan Rasul, siapakah engkau? Aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak engkau selalu bersalawat kepadaku, maka aku hadir menolong.
di rumah, ya, simpan di rumah, simpan di file. Jadi ketika mau mau video, fotokopinya ambil. Malam tuh haza wahab dukaku parbagari, ya. Jadi ketika video nanti kita baca. Nah ini juga baca doa sesudah ngaji, bapak-bapak. Insya Allah manfaat, ya Pak ya. Mudah-mudahan pengajian hari ini mendapat manfaat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi, saya bukan menggurui bapak-bapak jamaah sekalian, menasihati bukan, tapi kita sama-sama belajar ya Pak, sama-sama. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi salat berjamaah di masjid, karena umur kita tidak tahu sampai kapan waktu kita hidup di dunia ini Pak. Pasti kematian datang ke kita. Hati-hati Pak, kematian suatu saat yang akan datang kepada kita, ya. Pasti kita akan mati, maka perbanyak ibadah, ya. Buat apa Pak kita cari yang lain? Ibadah kita sudah cukup, kita sudah tua, kita sudah sepuh, ya. Jangan kita berpikir apapun, ibadah kepada Allah, maka kita akan selamat dunia akhirat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.